Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman internship Soko Finansial semuanya, selamat pagi dan selamat datang. Sebelum aku perkenalan, biar makin asyik dan biar makin akrab lagi, boleh nggak ya aku pantun dulu? Nanti pas aku selesai bacain 1 5 pantun, teman-teman semuanya bisa bilang cakep ya di kolom chat. Sepakat yuk, kalau misalkan sepakat bisa kolom di chat ya. Terlihat antusias ya. Mungkin karena teman-teman pada sepakat semuanya, aku bakal pantun terlebih dahulu ya buat buka kegiatan kita pada kali ini. Mungkin bisa didengarkan dengan baik-baik ya. Buah durian sangatlah berduri, tumbuh di samping bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, semoga bisa menyentuh hati. Oke, perkenalkan nama aku Satria Labib Al-Hafiz, akrab dipanggil Satria, yang akan memandu jalannya kegiatan dari awal sampai akhir acara nanti. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar yang kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa bisa dimulai. Baik, tiada kata cukup untuk berdoa. Nah, sebenarnya kita mau ngapain sih di Sabtu pagi yang cerah ini seperti masa depan kalian? Ya, betul banget sesuai dengan judulnya. Kita bakal ngelakuin training public speaking dengan tema Speaking to Win, Building Powerful Public Speaking Skills. Tujuannya nggak lain untuk membangun pemahaman peserta internship tentang bagaimana cara mungkin improve kemampuan public speaking dan berdinamika bersama Soko Finansial. Semoga aja setelah kalian ikut kegiatan training ini, kalian bisa keluar dengan versi upgrade kalian dan bisa satset was-was dalam hal public speaking. Di sini pemateri kita bernama Yuda Pratama, SPD CPS. Beliau merupakan lulusan baru atau fresh graduate yang memiliki ketertarikan kerja di bidang komunikasi dan pelayanan publik, serta bekerja sebagai freelance MC. Terus pendidikan terakhir Kak Pratama ini di S2 jurusan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Terus di sini ada pengalaman organisasi beliau. Yang pertama itu sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Kerjasama IPSA Bangka Belitung pada tahun 2021 sampai 2023. Kemudian beliau menjadi Ketua Ikatan Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 sampai 2022. Terus hobi dari Kak Pratama ini yang pertama ada public speaking, terus ada membaca puisi dan bermain volley. Terus keahlian yang dimiliki beliau sangat banyak ya teman-teman. Mungkin di sini yang tercantum hanya tiga saja. Ada komunikasi, terus negosiasi, dan kepemimpinan. Baik, sebelum kita mulai Pak buat penyampaian materi kita masuk ke sesi pretest. Silakan untuk teman-teman semuanya bisa scan barcode yang tertera di layar kalian ya, atau dari kita selaku panitia yang bertugas akan membagikan link pretest di kolom komentar yang dapat teman-teman isi gitu ya. Durasi pengisian pretest adalah 5 menit. Apakah udah bisa diakses ya teman-teman? Kalau misalkan sudah bisa, langsung di chat aja. Kalau misalkan belum bisa juga langsung di chat aja. Oke, waktu pengisian pretest sudah selesai ya teman-teman. Baik, kita langsung saja masuk pada kegiatan berikutnya, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Yuda Pratama. Mungkin teman-teman semuanya bisa menyiapkan dulu nih alat tulis ya, dan yang paling penting disimak dengan baik ya teman-teman, karena materi ini benar-benar penting bagi kita yang ingin upgrade skill. Mungkin sebelumnya mau nyapa dulu ke Kak Pratama. Halo Kak Pratama, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Oke, Satria. oke. Gimana nih Kak kabarnya buat pagi kali ini yang mau nyampein materi gitu Kak? Luar biasa semangat. Oke, berarti sudah sangat-sangat sangat siap gitu ya Kak? Ya, luar Oke, biasa. mungkin sebelumnya aku izin bertanya ke Kak Pratama untuk presentasinya nanti apakah dari Kakak yang share screen atau dari panitia yang bertugas? Ya, dari saya tidak jadi masalah. Oke, mungkin kepada Kak Pratama, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Satria. Luar biasa semangatnya pada hari ini teman-teman semua. Halo, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah senang sekali sebenarnya saya bisa membersamai rekan-rekan sekalian pada pagi hari ini di weekend ya di Sabtu. Kalau yang lainnya sedang liburan, sedang healing, buat hilang gitu kan. Tapi teman-teman semuanya pada hari ini
malah bergabung di acara luar biasa ini untuk upgrade skill, upgrade ilmunya, dan tentu ini menjadi bagian yang sangat luar biasa dari kita semua pada hari ini. Nah, teman-teman, izinkan saya seorang manusia biasa yang hari ini sebagai pemantik untuk berdiskusi bagi teman-teman semuanya terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang public speaking. Dan I'm proud to be here, teman-teman, bertemu dengan rekan-rekan internship di Soko Financial, ya, karena jika saya melihat beberapa bulan lalu, saya tidak akan berada di depan teman-teman semuanya kalau saya tidak ikut kelas dari Soko Financial pada saat itu. Dan materinya pada saat itu yang saya ikuti adalah personal branding. Dan saya bertemu dengan CEO-nya langsung, dan tentu ini menjadi bagian yang juga tidak terlupakan dari hidup saya, karena memang benar adanya, ya, relasi itu sangat penting untuk mengupgrade diri kita semuanya. Oke, teman-teman sudah siap untuk berdiskusi pada hari ini? Jikapun sudah siap, silakan gunakan reaksi jempolnya di akun Zoom-nya masing-masing. Caile. Oke ya, ini menandakan bahwa teman-teman semuanya sudah siap pada hari ini untuk berdiskusi bersama saya. Oke, kita akan langsung mulai teman-teman semua. Nah, teman-teman semuanya pada hari ini sebenarnya orang-orang yang sangat luar biasa loh ya. Saya harus ikut materi public speaking itu bukan cuma 45 menit, tapi berminggu-minggu, berhari-hari ketika saya ikut pada saat itu sertifikasi ya. Oke, nah rekan-rekan, ini tema besar kita pada hari ini. Apakah salin dia saya sudah bisa terlihat? Sudah aman, Kak? Aman ya, oke. Nah, ini materi besar kita mengenai hari ini, Speaking to Win, Building Powerful Public Speaking Skills. Oke, kita mulai. Jeng, 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 jeng. Let's see. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya teman-teman yang ada di ruangan ini, di ruang virtual ini, saya yakin teman-teman adalah orang-orang yang sebenarnya sudah paham mengenai public speaking. Dan saya semacam mengajari buaya untuk berenang gitu ya kan. Tapi tidak masalah ya. Setiap narasumber, setiap trainer, setiap pemateri tentu memiliki ciri khasnya masing-masing bagaimana materi yang mereka sampaikan dan juga tentang apa yang mereka sampaikan. Di sini ada Kak Deborah, Kak Satria. Oke, sebentar saya lihat Oke. dulu ya, Kak. Kalaupun ada, saya ingin menyapa beliau. Selamat pagi Kak Deborah. Oke. Nah, teman-teman, ini dia. Saya akan memulai dari kisah saya, ya, kisah dari desa. Seperti yang sudah dikenalkan oleh Kak Satria tadi, bahwa saya adalah anak pelosok dari ujung barat Pulau Bangka. Kalaupun teman-teman tahu Bangka Belitung, saya dari provinsi itu, dan saya dari paling pojoknya, 3 jam perjalanan menuju ibu kota, ya, dari pelosok, dari dusun sekali, tapi ternyata sampai hari ini public speaking mengubah hidup saya. Skill komunikasi mengubah hidup saya. Bagaimana tidak? Di abad saat ini, kita mengenal sebagai communication skill itu adalah salah satu keterampilan yang mau tidak mau harus dimiliki oleh generasi saat ini. Karena kita sering berinteraksi dengan banyak orang. Oke. Saya ingin flexing dikit, Cile, flexing dia. Nah, kalau tidak berpublic speaking, ya kalau tidak mengenal dunia komunikasi, saya tidak akan bisa untuk tampil di TV, saya tidak bisa jadi duta bahasa, saya tidak bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang ada di foto ini. Ya, walaupun Nick Mir orang hebat juga ya kan, penuh dengan sensasional, penuh dengan sensasi, but it's okay. Kalau tidak berpublic speaking, saya tidak bisa bertemu dengan capres misalnya. Ya, ini menunjukkan bahwa pentingnya public speaking untuk gelar kita berinteraksi dengan banyak orang. Oke, sudahi flexingnya. Saya yakin teman-teman juga adalah orang-orang yang luar biasa yang ada di ruang virtual ini. Mari kita melakukan ini dulu. Caile. Ada yang mirip? Oke, teman-teman, dari tadi saya ngelihat mukanya kayak pada tegang semua gitu ya kan. Nah, ada baiknya ya sebelum kita nanti melanjutkan ke materi yang sangat luar biasa lainnya, kita senyum dulu dong ya. Saya pengen lihat dong senyum terbaik teman-teman semuanya dari rumah masing-masing, dari tempat masing-masing. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Wow, Kak Grace luar biasa nih senyumnya ya. Oke, senyum lagi dong, senyum lagi dong, senyum lagi dong. Aduh, Kak Samudra, iya senyumnya.
Itu pakai gincu berapa itu? Nomor berapa? Nomor 4 ya? Iya kayak saya nomor 5 ini. Enggak ya, canda ya teman-teman ya. Oke, luar biasa. Senyum dong Kak Ita. Aduh, salam salam kenal, selamat pagi Kak Ita HRD. Nah, Cak Ile senyumnya manis banget. Nah, udah senyum ya kan? Nah, tapi sebelum maksudnya setelah senyum, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan pernapasan yang tidak bisa lepas dari seorang public speaker. Apa itu? Senam wajah. Teman-teman sudah pernah mendengar ini? Saya yakin sudah pernah mendengar dong. Kalau teman-teman sudah pernah mendengar senam wajah dan sudah pernah mempraktikannya, silakan tulis di kolom komentar. Teman-teman sudah pernah mempraktikkan ini belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Nah, jadi senam wajah ini adalah salah satu pemanasan ya yang biasanya digunakan oleh para public speaker untuk apa? Untuk memudahkan mereka ketika mereka menyampaikan materinya atau ketika mereka berbicara untuk menghindari keselipat ya. Nah, seperti itu biasanya. Kita mulai, saya contohkan ya. Jangan takut mukanya kelihatan jelek karena cantik dan tampan itu relatif siapa yang memandang ya. Saya melihat teman-teman pada hari ini adalah orang-orang yang cantik dan tampan jadi jangan takut jelek ya. Oke, nah seperti ini senam wajah ya kira-kira teman-teman. Hmm. Nganga aja nggak apa-apa. Nah, mantap Kak Satria. Iya, nah, nah ya, seperti itu ya. Oke, kita praktikkan ya dalam waktu 5 detik. Satu, dua, tiga. Silakan untuk senam wajah. Wow, mantap Kak Rizky. Oke, Kak Sagung, Kak Sagung. Nah, iya luar biasa. Oke. Oke, nah sudah pemanasan, sudah senyum kita hari ini, kita akan langsung masuk ke materi berikutnya ya. Karena kita hanya memiliki waktu 45 menit untuk saya menyampaikan materi pada sesi kali ini. Oke. Nah, teman-teman semua, ya, saya ingin menyampaikan data. Ya, saya ingin menyampaikan data. Ini saya ambil dari Sportive Care yang dilakukan penelitiannya di Amerika bahwa 75% ya dari populasi di sana ternyata memiliki ketakutan untuk berbicara di hadapan publik. 75% loh teman-teman ya. 75%. Ini cukup banyak. Berarti kan 25% yang tidak takut untuk berpublic speaking. Ternyata ya, ternyata ada 2 juta manusia, 2 juta orang ya yang merasa nervous ketika mereka berbicara dengan teman yang lainnya. Faktornya apa yang menyebabkan mereka bisa nervous seperti itu? Banyak sekali faktor sebenarnya. Ya, tapi teman-teman, dari data ini dapat kita garis bawahi, ternyata public speaking itu bukan hanya sekadar berbicara di hadapan publik tanpa menyampaikan informasi yang akurat dan faktual. Ya, nyatanya ada 2 juta orang yang tidak bisa atau yang takut atau yang nervous berbicara dengan temannya yang lain. Ya, makanya tadi saya appreciate ya Kak Satria sangat luar biasa berinteraksi dengan teman-teman yang lain ya karena hari ini tugasnya sebagai MC ya. Karena memang profesi saya sebagai profesional MC ya in all event. Jadi itu adalah bagian dari ya. Ya. Nah, teman-teman, itu adalah penelitian di Amerika. Saya akan sampaikan penelitian lagi di London. Itu ada 41% ya. 41% orang-orang melisting atau menyampaikan bahwa mereka memiliki ketakutan terbesar, yaitu public speaking. Dan ternyata di sana, public speaking atau berbicara di hadapan publik menjadi ketakutan nomor 2 setelah kematian. Wow, luar biasa kan? Public speaking yang kita kenal hingga saat ini. Keterampilan, skill yang harus kita miliki di abad ini ternyata menjadi ketakutan nomor 2 setelah kematian. Oke, good. Selanjutnya kita akan ke
berikutnya. Nah, teman-teman, tadi saya utarakan kita seperti mengajari buaya berenang, ya kan? Nah, saya ingin dong teman-teman untuk silakan scan barcode-nya yang ada di layar ataupun masuk melalui tautan di layar juga. Silakan dituliskan public speaking menurut teman-teman itu apa, nanti akan kita bahas. Public speaking menurut teman-teman, definisinya menurut teman-teman apa? Ayo, saya kasih waktu maksimal 1 menit ya. Saya sudah stopwatch ini ya. Oke, dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. 1 menit silakan di-scan barcode-nya teman-teman. Ya, silakan di-scan barcode-nya. Kita akan bahas mengenai itu ya. Oke, nah apakah sudah ada yang masuk? Jeng, 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 jeng. Mari kita cek dulu. Ya, apakah sudah ada yang masuk ini? Nah, silakan teman-teman, silakan, silakan, silakan diklik public speaking menurut definisi teman-teman semuanya ya. Tidak ada yang salah, semua klik. Silakan di-scan barcode-nya dan ditulis. Wow, wow. Ternyata sudah banyak yang mengisi ya. Seni berkomunikasi, berbicara di depan umum, percaya diri, menyenangkan, langit, confidence, insight, ngomong pede, persuasif, communicate. Wah, 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 wah. Berarti benar kan? Saya seperti mengajari buaya berenang ini kan? Nah, sudah banyak sekali definisi yang teman-teman ketahui mengenai public speaking sebenarnya. Oke, 15 detik lagi. 15 detik lagi memengaruhi banyak orang, communication skill, penyampaian informasi, to inform, ya, berbicara di hadapan publik. Kemudian ada berani berbicara. Wah, 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 wah. Ini menjadi yang tak terlupakan bagi saya ya, ketika saya harus menyampaikan materi ini di hadapan teman-teman yang hebat ini. Oke, let's see. Ya, let's see teman-teman, apa yang sudah teman-teman sampaikan tadi. Nah, ini dia. Apakah sudah bisa dilihat, teman-teman? Saya yakin sudah bisa dilihat ya. Nah, ternyata ya, ternyata teman-teman memang sudah menguasai apa itu sebenarnya public speaking. Dan saya mengapresiasi itu dan mari kita bahas lebih mendetail mengenai public speaking sebenarnya ya, based of my experience. Dan pada hari ini itu yang akan menjadi pokok bahasan kita. Oke, let's see. Apakah sudah bisa dilihat kembali salin dia saya? Sudah ya. Saya nanya, saya jawab sendiri ya kan? Nah, Udah, oke. Kak. Nah, sebelum kita membahas mengenai public speaking, kita akan terlebih dahulu melirik ke sebuah rumpun ilmu, yaitu komunikasi. Karena mau tidak mau, ya public speaking menjadi bagian dari komunikasi. Betul atau betul? Ya, betul. Nah, ini ada definisi komunikasi yang fenomenal sekali, dan saya senang sekali menggunakan definisi ini. Sederhana, simple, tapi mempunyai banyak sekali makna. Dari Hal Laswell. Ya, communications is who says what, in which channel to whom, with what impact. Ya, jadi komunikasi itu simpelnya adalah ada who-nya, ada siapanya, ada what-nya, kemudian ada which channel-nya, kemudian ada to whom, dan ada effect-nya apa. Ini dia. Nah, ini adalah the important element of communication, teman-teman. Kalau teman-teman tadi saya ngelihat loh Kak Satria, di bagian pretestnya, ternyata ini juga masuk ke dalam pretestnya ya. Oke, nah, yang pertama ada communicator. Ya, communicator menjadi bagian yang sangat penting sekali, elemen yang sangat penting dari komunikasi. Karena bagaimana tidak, public speaking, ya, komunikator ini adalah orang yang menyampaikan informasinya, teman-teman. Orang orang yang menyampaikan gagasannya. Jikapun teman-teman tahu misalnya mengenal istilah ada speaker, kemudian ada sender,
kemudian ada originator. Mereka adalah semua pihak yang berinisiatif, ya, semua pihak yang berinisiatif mempunyai sesuatu hal untuk menunjukkan bahwa mereka sedang menyampaikan informasi. Yang kedua ada pesan, ya. Pesan ini berupa informasi yang akurat dan faktual sesuai yang saya utarakan tadi, ya. Kalau gosip itu bagian komunikasi nggak ya? Komunikasi, ya. Mak-mak lagi nongkrong depan rumah gitu ya kan, ada orang lewat digosipin. Tahu nggak sih anak itu, ya kan? Nah, itu komunikasi, ya. Tapi komunikasi yang tidak efektif. Yang kita akan bahas pada hari ini adalah komunikasi efektif, ya. Kemudian ada medianya, ada saluran verbal dan komunikasi non-verbal. Ya. Nah, kemudian ada communicator. Ada orang yang menerima informasi dari communicator. Dan ini informasinya adalah bersifat, maksudnya bersumber, ya, bersumber dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya hari ini, saya menyampaikan materi ini kepada teman-teman semuanya. Komunikatornya siapa? Saya. Ya, saya sebagai communicator. Communicatornya siapa? Teman-teman sekalian, my audiences. Ya, oke. Selanjutnya ada efeknya, ada dampak, ada sesuatu yang terjadi setelah penyampaian informasi ini. Setelah saya menyampaikan informasi ini, ya kan? Misalnya perubahan sikap teman-teman semuanya, lebih semangat untuk berlatih public speaking, lebih banyak jam terbangnya setelah ini, ya kan? Menyampaikan informasi ini kepada teman-teman yang lainnya. Itu adalah efek dari komunikasi, ya, elements dari communication. Oke. Nah, teman-teman, saya mau disclaimer. Nanti kalaupun teman-teman ingin langsung bertanya, ya silakan menyela saya tidak apa-apa. Ya, silakan menyela saya tidak apa-apa, tapi gunakan fitur raise hand-nya dan nanti dipersilakan oleh Kak Satria ya. Misalnya di pertengahan ataupun ketika saya menyampaikan informasi, ternyata teman-teman ingin langsung bertanya gitu kan, ada sesuatu yang mengganjal di otaknya, silakan untuk langsung ditanyakan saja, tidak jadi masalah. Ya, oke. Kita akan ke berikutnya. Ini teman-teman, ini dia materi kita hari ini, ya, berkaitan dengan ini. Saya senang sekali menggunakan definisi dari Merriam yang menyatakan bahwa eh, public speaking adalah sebuah aksi, sebuah tindakan, ya, keterampilan, kemampuan yang digunakan dalam lingkup yang cukup besar. Ya, bagaimana tidak? Ya, hari ini saya duduk ya bertatap muka secara virtual di hadapan 60 orang audiences. Grupnya cukup besar, ya, cukup besar. Ini bukan hanya sekadar dialog, ya, tapi juga adalah bagian dari penyampaian informasi di ruang publik walaupun kita bertatap muka secara virtual. Nah, kemudian dari David, ya, David menyatakan bahwa ternyata public speaking itu adalah eh, kesinambungan, ya, kesinambungan dari semua sinyal, kesinambungan dari semua pesan, informasi yang ada di antara speaker dan listeners yang beredar di antara communicator dan juga communicannya. Dan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu, ya, ada sesuatu proses komunikasi yang berkelanjutan, yang mana pesannya itu, pesan dan lambang itu terus berinteraksi di antara kita, ya kan, terus berlanjut, kemudian bersahut-sahutan, ya, misalnya, ya, tadi saya katakan, silakan teman-teman untuk menyela di penyampaian materi saya tidak jadi masalah. Karena apa? Karena saya menganut ini, definisi ini.
Ya, saya ingin ada timbal balik. Saya ingin ada komunikasi dua arah antara saya dan teman-teman semuanya dan tidak perlu menunggu waktunya nanti ketika ingin bertanya di sesi pertanyaan. Seperti itu, ya. Oke. Bagaimana? Apakah sudah puyeng? Belum puyeng ya, karena ini masih di definisi ya. Ini masih definisi. Nanti kita akan ada praktiknya. Let's see ya. And teman-teman selanjutnya, jeng 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 jeng. Nah, ini dia. Saya senang sekali tadi di eh, barcode yang saya bagikan, di tautan yang saya bagikan, tadi teman-teman menuliskan bahwa ternyata public speaking itu memang benar adanya to inform, untuk memberikan informasi. Ya, untuk memberikan informasi. Betul. To persuade, untuk membujuk, ya, untuk mengajak juga, ya, untuk mengajak orang lain. To inform, ya, to inform apa contoh to inform biasanya? Ya, speaker, ya, seorang pembicara itu mereka menyampaikan informasi, pemateri, dosen, guru, dan lain sebagainya. Mereka menyampaikan informasi, informasi yang baik, informasi yang sesuai dengan data dan fakta. Kemudian ada to persuade, untuk membujuk. Contohnya apa? Negosiator, ya, negosiasi. Seringkali ya kita melakukan negosiasi baik dengan orang lain maupun dengan diri kita sendiri. Negosiasi dengan diri sendiri gimana, Kak? Nah, hari ini mau makan apa ya? Mau makan bakso atau nasi kucing? Kayaknya nasi kucing deh. Nah, itu kan adalah negosiasi. Secara tidak langsung kita sudah bernegosiasi dengan diri kita. Ya, kalau dengan orang lain banyak sekali contohnya. Misalnya teman-teman sedang menawarkan produk, sedang menawarkan kelas, ya, kelas Soko finansial kepada teman-teman yang lainnya. Itu kan adalah negosiasi. Apa yang didapatkan dari kelas ini misalnya? Nantinya teman-teman akan mendapatkan A, B, C sampai Z. Ya, seperti yang saya sudah dapatkan dari kelas-kelasnya Soko finansial. Ya, saya bisa bermitra, saya bisa berinteraksi dengan teman-teman semuanya karena saya bergabung dengan kelasnya Soko juga waktu itu. Ya, oke. Selanjutnya adalah to entertain. Teman-teman kenal Kiki Saputri ya? Kenal ya? Nah, bagi saya, dewa dari public speaking itu adalah roasting. Teknik terbaru dalam dunia public speaking itu adalah roasting atau stand up comedy. Kita dituntut untuk menyampaikan informasi yang sesuai fakta dan juga kita dituntut untuk membuat orang tertawa dengan apa yang kita sampaikan. Ya, jadi ada dua double function di situ. Ya, double function. Ketika kita harus menyampaikan informasi yang juga dapat membuat orang yang dapat menimbulkan gelak tawa. Ya, oke. Kemudian, teman-teman, di dalam public speaking itu nggak monoton seperti apa yang sudah di teman-teman dapatkan lalu-lalu tidak. Ya, tapi ada sense of humor di situ. Ya, ada humornya, ada komedinya, gitu ya kan? Nah, kayak tadi misalnya di beberapa bagian, Mbak Samudra pakai gincu apa gitu kan ya. Secara nggak langsung kan Mbak Samudra langsung tertawa gitu, langsung mikir, ini saya pakai nomor berapa gitu ya kan. Nah, itu adalah sense of humor, itu sederhana, simple, tapi kadang itu langsung mengena gitu orangnya. Gitu ya kan? Gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya public speaking sudah. Nah, ini adalah syarat-syarat untuk menjadi seorang public speaker. Sebenarnya nggak ada syarat vakum ya, nggak ada syarat vakum yang tertulis sesuai dengan undang-undang ataupun Kepres, Kepmen gitu ya, nggak ada. Ya, ini hanya sesuatu yang muncul dalam diri kita semuanya sebagai calon-calon pembicara hebat yang baik dan andal. Yang pertama adalah communication skill. Makanya tadi saya bahasannya di awal adalah komunikasi. Ya, ketika orang ingin belajar mengenai public speaking, maka terlepas dari komunikasi, pelajari terlebih dahulu definisi komunikasi, kemudian syarat-syarat untuk menjadi komunikasi yang baik, apa saja yang harus, eh, apa saja tantangannya yang harus dihadapi untuk menjadi seorang communicator, dan lain sebagainya. Kemudian, biasanya public speaker itu mereka adalah orang-orang yang bisa mengkonsep sesuatu atau yang kita kenal dengan konseptor. Ya, kemudian mereka memiliki speech yang baik, ya, kemampuan untuk menata panggung, kemampuan untuk
melihat rekan-rekannya yang lain bagaimana mereka menyampaikan gitu kan. Kemudian mereka adalah orang yang adaptable, bisa beradaptasi dengan lingkungan, situasi, situasional, kondisional gitu kan. Misalnya hari ini saya secara virtual gitu menyampaikan materinya. Saya harus apa sih? Ya kan? Otomatis saya harus berinteraksi dengan teman-teman semuanya. Saya harus melihat satu-satu yang mana namanya Kak Dava, yang mana namanya Kak Queen, yang mana namanya Kak Wulida gitu kan. Nah, di sisi akhir saya akan roasting kalian semua. Hahaha. Oh tidak. Oke, ya. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Kemudian adalah analytic skill. Seorang public speaker biasanya mereka memiliki kemampuan untuk menganalisis. Analisis apa? Yang paling simpel adalah analisis audiens, materi yang ingin disampaikan nanti seperti apa. Ya, ketika Kak Grace menghubungi saya, Kak, nanti bisa nggak isi materi untuk teman-teman internship di Soko Financial? Nah, dalam benak saya gitu kan, mereka yang internship ini pasti orang-orang yang sudah memiliki pengalaman atau orang-orang yang memang memiliki ketertarikan gitu. Berarti ini berawal dari dalam hati, ya, dari dalam hati orang-orang yang tulus, orang-orang yang memang sudah memiliki kalau saya ibaratkan dengan gelas, teman-teman sudah memiliki setengah dari air di dalam gelas gitu. Gitu ya. Kemudian ada teknologi capability, ya penguasaan teknologi. Nah, bagaimana tidak teman-teman? Penguasaan teknologi ini menjadi sangat penting sekali karena kita berkecimpung dengan generasi yang harus bisa beradaptasi dengan era saat ini, dengan modernisasi. Ya, beda dulu baby boomers treatmentnya dengan generasi alpha dengan Gen Z beda. Ya, kita buka tok-tok, kita nggak ngelihat itu materinya yang 3 menit itu kita bosan. Paling kita hanya melihat depannya saja di 5 detik sampai dengan 30 detik pertama. Nah, ya seperti itu penguasaannya. Oke, kemudian, nah teman-teman, kita akan berada di sesi praktik. Selamat datang di, oh bukan, salah acara. Oke, nah teman-teman, ini adalah mastering your presentation. Ini adalah sesi praktik yang nantinya saya akan berikan kepada teman-teman semuanya. Nah, siapa yang pengen dikis? Sudah dikis belum hari ini? Atau ada yang pengen mengkis? Cie-cie. Ya, atau yang sudah punya pacar? Biasanya dikis, masih malu-malu ya, tidak apa-apa. Oke, nah kiss ini saya singkat dengan keep it short and simple. Materi itu, penyampaian itu kalau terlalu banyak, itu nanti bikin orang bosan. Ya, maksimal benar tadi Kak Satria, waktunya 45 menit sampai dengan 1 jam saja. Untuk penyampaian materi di sesi pertama. Jikapun ada sesi berikutnya, dijeda terlebih dahulu. Kemudian baru dilanjutkan. Untuk apa? Untuk audiensisnya tarik napas, agar mereka juga bisa menghirup udara segar, ya kan, setelah mereka mendapatkan materi dari trainer atau narasumbernya. Oke, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ya, 3 elements of presentation. Ada 3 elemen, 3 bagian yang tidak bisa lepas dari teknik presentasi, teknik menyampaikan. Yang pertama adalah konten. Konten ini apa? Ya, konten ini adalah isi dari materi teman-teman semuanya, informasi yang teman-teman sampaikan. Ya, ini tidak bisa lepas teman-teman. Kemudian adalah desain. Ya, desain ini apa? Ini adalah semacam alat yang teman-teman gunakan dalam menyampaikan materinya. Dan dikonsep dengan apa? Misalnya kalau kita bertemu secara langsung gitu kan, kita bisa eh, awali tadi dengan ice breaking misalnya. Kita awali dengan berinteraksi secara aktif dengan pesertanya gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ada delivery, penyampaiannya teman-teman. Nah, penyampaiannya ya, kadang orang-orang itu tidak tidak melihat bagaimana teman-teman berdiri kemudian berbicara menyampaikan tidak. Tapi ketika teman-teman sudah berdiri dengan percaya diri gitu kan, teman-teman sudah melihat
audiensisnya, ketika teman-teman sudah menjadi sorotan, teman-teman menjadi trend center pada saat itu, ya kan? Nah, teman-teman akan lebih leluasa untuk menyampaikan materi yang teman-teman yakini itu akan berdampak bagi para audiensnya. Oke, kemudian ada bahasa tubuh. Ini juga menjadi sangat penting sekali. Bahasa tubuh ini menjadi elemen dalam presentasi. Kenapa? Karena ini adalah penguat ketika kita menyampaikan sesuatu. Bagaimana misalnya ketika saya harus menyampaikan saya menunjukkan saya dengan mengangkat pundak, misalnya saya dengan menunjukkan tangan ke dada, atau saya dengan menunjukkan tunjuk saya, gitu kan? Nah, itu kan memperkuat, teman-teman. Memperkuat bagaimana kita ingin menyampaikan sesuatu. Kemudian postur tubuh. Nah, ketika teman-teman sedang dihadapi kondisi offline, kondisi secara langsung tidak virtual seperti ini. Kalau virtual seperti ini kan teman-teman tidak tahu ya, saya bawanya cuma pakai tab misalnya, terus atasnya saya pakai 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 blazer, kemudian pakai kaos gitu kan. Bawahnya teman-teman tidak melihat kan, karena memang yang hanya diperlihatkan bagian atas sampai dada gitu. Tapi ketika teman-teman nanti menyampaikan materi secara langsung, postur tubuh menjadi salah satu yang harus teman-teman kuasai ketika berhadapan dengan audiens secara langsung. Kemudian ekspresi wajah, teman-teman. Nah, kadang kan ada, kalian pernah ngelihat teman-teman kita nggak sih, teman-teman kita yang mereka mukanya flat banget gitu kan. Mereka senyum, mereka sedih, sama gitu. Nah, sama. Nah, itu tidak berlaku untuk seorang public speaker, teman-teman. Ya, ekspresi itu menentukan ya bagaimana mereka sedang sedih, bagaimana mereka sedang sedang bersemangat, sedang fun, sedang ceria gitu ketika menyampaikan sesuatunya di hadapan para audiens. Ya. Kemudian selanjutnya adalah nah, teman-teman, audiens itu ya adalah raja, adalah ratu dari public speaking. Kalau di istilah market kita mengenal pembeli adalah raja, maka begitu pun di public speaking. Karena bagaimana kita ingin menyampaikan, kalaupun audiens kita tidak antusias dengan kita, ya kan? Mereka tidak bersemangat ketika mendapatkan materi dari kita seperti itu. Makanya untuk memberikan koneksi baik dari seorang pembicara kepada audiensnya, maka harus dilalui dengan pola-pola yang ini, relax dan be yourself. Ya, setiap public speaker memiliki ciri khasnya masing-masing dalam penyampaian materi. Ya, memiliki ciri khas materinya masing-masing. Ya, jadi teman-teman sekalian tidak perlu menjadi orang lain. Ya, tidak perlu menjadi orang lain. Hanya cari saja khas teman-teman di mana materi yang ingin teman-teman sampaikan seperti apa. Just relax it. Oke, ya. Nah, ini sejauh ini belum ada pertanyaan buat saya gitu. Saya pengen dicecar dengan pertanyaan, tolong ya. Tolong, tolong, tolong. Ya, belum ada ini pertanyaannya. Belum ada. Kalau belum, kita lanjut lagi ini. Kak, Lanjut boleh lagi. tanya nggak, Kak? Ah, boleh. Saya sih. Ya, siapa ini? Siapa di mana? Passwordnya? Dengan Ita, Kak, di rumah. Oh, di rumah. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Ini korban iklan ini. Oke, oke, oke. Silakan Kak. Siapa tadi namanya? Saya lupa. Kak Ita, maaf Kak, ini malah jadi on cam karena jaringannya susah. Oh, gitu. Makanya saya tidak melihat gitu kan. Gak apa-apa, Iya. gak apa-apa jaringan susah asalkan cinta Mbak dan dia nggak susah. Ya. Duh. Ya. Oke, silakan Mbak Ita. Kalau dari aku pertanyaannya mungkin gimana sih Kak buat ngalihin fokus ke audiens tuh ke kita gitu kan. Kan kadang ada beberapa orang yang misal eh, ada yang ngobrol sendiri gitu-gitu sih segala macam. Itu dari Kakak sendiri itu gimana sih Kak tipsnya gitu? Good, ya, good, 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 good. Nah, jadi teman-teman semuanya, teknik untuk mengalihkan audiens untuk fokus kembali dengan kita adalah pertama, jika kita melihat audiens kita, ini saya
gambarkan secara langsung ya Kak Ita ya. Kita sedang menyampaikan materi di hadapan orang banyak itu secara langsung gitu kan. Nah, itu teman-teman semuanya bisa disentil orangnya ya. Sentil orangnya, kemudian samperin aja orangnya. Ya, biasanya saya senang seperti itu. Misal, mohon maaf ya, ini namanya hanya hanya pemanis ya. Ini namanya hanya pemanis. Kak Indri misalnya ya. Kak Indri misalnya lagi ngobrol nih sama Kak Amel misalnya kan, Kak Amel. Lagi ngobrol sama Kak Amel, terus Kak Ita lagi nyampein sesuatu gitu kan. Nah, itu bisa Kak Ita sentil aja kayak gini. Enak banget tuh yang di belakang ngobrolin apa, ajak-ajak lah gitu. Nah, itu kan sesuatu yang simple, ya sesuatu yang simple. Kita berinteraksi saja dengan audiensnya. Berinteraksi dengan audiensnya, ajak-ajak lah gitu. Nah, kalau kalau nanti misalnya seandainya seandainya si audiensnya bilang, ayo 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 gabung, berarti kan kita dapat informasi baru, ya kan? Kita dapat informasi baru walaupun sebenarnya mereka juga gosipin si Kasamudra misalnya. Ya, misal gitu kan. Itu yang pertama, itu yang simple. Ya, itu yang simple. Tapi ada lagi, teknik yang kedua adalah teman-teman bisa, kalau saya pribadi ya, based of my experiences, saya senang ketika saya menyampaikan sesuatu itu, saya muter. Ya, saya muter itu ruangan gitu kan. Saya langsung berinteraksi dengan para audiens saya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah biarkan mereka, ya, biarkan mereka, tapi teman-teman fokus pada orang-orang yang memerhatikan, ya, fokus dengan orang yang memerhatikan. Nanti ketika eh, itu sudah terjadi, mereka akan malu sendiri biasanya. Karena apa? Karena suara mereka terdengar oleh teman-temannya yang lain. Nah, itu yang biasanya saya lakukan, based of my experiences, ya. Tapi kembali lagi, sebenarnya kalau bicara mengenai teknik, bicara mengenai sesuatu seperti itu kan adalah sesuatu yang instan terjadi, ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi itu akan terjadi atau tidak, kan. Tapi ketika itu terjadi, bisa-bisa seorang public speaker untuk bagaimana mengelola kembali ruangan itu. Gitu sih, Kak. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih merekomendasikan tadi yang pertama. Yang pertama, samperin aja orangnya, ngomong, "Widih, seru banget nih ngobrolnya, ngobrolin apa, Kak?" Tapi dengan smiling voice, dengan senyum gitu. Agar apa? Agar mereka tidak tersinggung, ya kan? Karena kan kalau sekarang itu, zaman sekarang itu kita bikin story ya, mau nyinggung siapa, yang kesinggung siapa gitu kan. Nah, makanya agak susah. Gitu ya Kak Ita ya, simpelnya ya. Oke, thank you, Kak. Oke, anytime. Oke. Ada lagi A, B, mau tanah? Nggak ada? Oke. Kak, ini ada yang mau nanya nih Kak di kolom chat. Oh, ada di kolom chat. Oke. Oke, Kak Queen. Na 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 na. Oke. Lawan gimana sih caranya ngasih respon yang natural ke audiens? Misal ada audiens yang jawab sambil ngelawak tapi garing. Kadang jadi agak susah natural. Jadi kelihatan dibuat-buat. Iya ya kan? Nah, kadang kalau situasi dan ini terjadi biasanya kita kayak sibuk sendiri. Mau bukan sibuk sendiri. Kayak kita apa ya, senang sendiri gitu ya kan untuk merespons ini. Nah, tapi jika ini terjadi ya, jika ini misalnya ada, kalau Kak Queen ini cara ngasih respons yang natural ke audien, kalau ada audiensnya yang jawab sambil ngelawak tapi garing gitu. Karena jadi agak susah ketawa natural yang jadi kelihatan oke. Ini rekomendasi dari saya adalah tertawa karir. Iya, Kak. Nah, gitu aja Kak Queen. Simpel saja tertawa karir ya kan. Atau ya kita buat lawakan yang baru. Ya kita buat lawakan yang baru. Misalnya kayak saya kasih contoh misalnya eh pengen kenalan nggak dengan saya gitu kan. Ataupun ini nanti kita pengen kayak gimana gitu kan. Nah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak bisa menikah maka tak bisa. Nah,
Nah, kan kita bisa bisa merespons dengan lawakan yang baru. Tangannya di atas meja. Abdul. Nah, kita bisa merespons dengan lawakan yang baru, apa humor yang baru, gitu ya kan? Nah, makanya seorang public speaker itu harus kaya akan humor juga. Agar apa? Agar senyumnya kayak Kak Muhammad Zaki Atori. Nah, iya itu Kak Zaki udah tertawa-tertawa itu gara-gara tangan di atas meja, angkat tangan, gitu kan. Nah, ya seperti itu ya Kak Queen ya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Semuanya dua orang cukup untuk bertanya di ini. Biar nanti waktu saya nggak habis. Kasihan sama Kak Satria, nanti saya dicicilin ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Ada ini. Nah, ternyata penampilan kita itu sudah berbicara sebelum kita memulai kata. Makanya, kalau teman-teman mengenal istilah grooming, ya berpenampilan yang baik. Ya, kalau di istilah yang lainnya kita mengenal dengan istilah good looking, tapi di public speaking nggak ada istilah good looking yang kayak gimana-gimana nggak ada. Hanya berpenampilan baik saja, berpenampilan rapi, teman-teman sudah bisa menyampaikan sesuatu yang tersirat. Saya senang sekali dengan ungkapan seperti ini, you are what you wear, you are what you do. Kamu adalah apa yang kamu kenakan, apa yang kamu gunakan, dan kamu adalah apa yang kamu katakan. Ya, jadi misalnya hari ini saya pakai blazer gitu kan, dalamnya kaos, memberikan sense of rapi gitu kan, memberikan sense of casual gitu, berhadapan dengan teman-teman semuanya gitu ya kan. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa saya adalah seorang trainer pada hari ini. Recording in progress. Hari ini doang. Besok nggak tahu jadi apa ya kan. Nah, gitu teman-teman. Ya, kemudian yang selanjutnya ada pemetaan audiens. Nah, kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu audiens kita yang kayak gimana. Gen Z, baby boomers, milenial, alpha, ya, anak-anak, orang tua, remaja, paling mudah untuk memetakan audiens seperti ini. Ketika audiens kita adalah anak-anak, ya, ketika audiens kita adalah anak-anak, maka nada bicara kita dan vokal bicara kita seperti ini. Selamat pagi semuanya adik-adik. Nah, good. Tapi ketika remaja, halo semua, selamat pagi. Beda dengan ketika orang tua. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan rekan-rekan sekalian, berbeda. Ya, berbeda. Itu nanti akan kita praktikkan di sesi berikutnya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini teman-teman. Singkat background. Singkat background. Ya, kita mulai dengan why. Ini adalah materi yang saya dapatkan ketika saya training bersama Mas Rafanawa dan juga Andromeza. Mereka mengonsep ini, yang pertama adalah latar belakang. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kita harus membuat terlebih dahulu latar belakang kita. Sama halnya dengan artikel ilmiah. Sama halnya dengan skripsi, tesis, disertasi. Kita harus membuat latar belakang. Mengapa kita ingin menyampaikan itu? Kemudian ada what? Buat pembahasannya. Poin-poin pentingnya. Ya, poin-poin pentingnya di list. Public speaking, persyaratan public speaking, macam-macam public speaking, tujuan komunikasi, listkan. Kemudian how? Deskripsikan. Ya, deskripsikan dari poin-poin yang sudah kita buat. Kemudian ada what if. Hasil yang diharapkan ini adalah rekomendasinya, teman-teman. Atau kalau di sini hasil yang saya harapkan adalah praktiknya nanti, ya di sesi agak akhir, ya kan? Oke, selanjutnya. Nah, ini dia sesi praktiknya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman tadi. Teman-teman, biasanya kita itu nggak kesulitan kok untuk menyampaikan materi, nggak kesulitan sama sekali. Ya, kadang betul atau betul ya, betul atau betul. Kalau betul silakan tulis di kolom komentar ya. Kita kesulitan untuk menyampaikan yang pertama, alias openingnya. Ya, saya akan seperti apa ya nanti ya? Saya ingin menyampaikan apa ya? Mulai dengan apa ya? Nah, ini ada rekomendasi untuk menyampaikan opening, ada tekniknya. Ya, yang pertama, opening itu salon. Ya, kemudian berikan first impression yang baik, kesan pertama yang baik kepada audiens kita.
First impression bisa dari apa? Dari penampilan, dari vokal, dari suara, ya. Kemudian ada tujuan yang ingin dicapai. Dan dia biasanya maksimal 10% dari total durasi. Kalau tadi durasi saya adalah 45 menit, berarti 45 detik saya gunakan untuk salam, saya gunakan untuk opening. Ya, kemudian harus bisa menjadi pusat perhatian. Ya, jadi pusat perhatian bukan menjadi pick me ya, pick me girl, pick me boy enggak ya, namanya juga public speaker. Kita sebagai trainer, sebagai pembicara harus bisa menjadi pusat perhatian dari audiens kita. Ada tekniknya. Teman-teman bisa mengawali dengan pernyataan. Ya, teman-teman bisa mengawali dengan pernyataan. Baik, Bapak Ibu sekalian, public speaking is the act or skill of speaking to usually large group of people. Public speaking adalah bla 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 yang digunakan bla 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 bla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pernyataan, dengan kutipan pun demikian. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan bla 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 bla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Itu dengan pernyataan, dengan kutipan. Kemudian dengan pertanyaan. Seberapa sering kita berbicara di hadapan orang lain? Apakah kita ingin menjadi pembicara yang andal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pertanyaan. Kemudian dengan humor. Ya, dengan humor misalnya tadi yang saya utarakan di awal, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak bisa menikah, tak menikah maka tak bisa. Ya, orang akan berpikir, nya itu apa ya? Ahem. Dan itu dengan humor. Kemudian dengan kisah, dengan cerita, kita akan bercerita. Tadi saya memulai misalnya dengan kisah dari desa. Sampai hari ini, public speaking menjadi bagian yang sangat berharga dalam diri saya. Bla 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 sampai selesai ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 75% dari populasi manusia di dunia menyatakan bahwa mereka memiliki ketakutan dalam berpublic speaking. Apakah teman-teman menjadi salah satunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan data, dengan fakta. Nah, di sesi ini saya ingin memberikan praktik kepada teman-teman semuanya, yaitu berhitung ala public speaking. Sudah pernah ada yang mendapatkan materi ini, atau sudah ada yang pernah mendengar berhitung ala public speaking? Saya pengen tahu dong. Udah ada belum ya? Belum ya. Kalau belum silahkan anggukan kepalanya cantik, tampak. Nah, pinter adik-adik kakak ya kan? Sudah makan hari ini? Sudah. Oke. Nah, itu teman-teman semuanya ya. Kita akan praktik berhitung ala public speaking. Tapi saya ingin teman-teman semuanya berinteraksi dengan aktif ya. Saya pengen tanya, ini silakan silakan nanti saya tanya teman-teman, ini nggak diatur secara itu ya Kak Satria ya. Teman-teman jadi bisa on cam ataupun on mic langsung gitu ya. Buat apanya Kak kalau boleh tahu? Buat nanti misalnya ada pertanyaan gitu langsung bisa on mic ya. Iya betul, mungkin disebutkan dulu nama dan dari divisi apa gitu. Oke, siap, siap, siap. Nah, teman-teman, dulu teman-teman belajar bahasa Indonesia ya, karena bahasa Indonesia itu menjadi mata pelajaran yang wajib dan juga menjadi mata kuliah umum wajib di perguruan tinggi. Kalaupun di sekolah biasanya menjadi mata pelajaran wajib. Dan salah satu yang juga di UN kan kalau zaman dulu ya kan, dan juga menjadi materi di SMBT dan lain sebagainya. Nah, kita mengenal istilah konjungsi. Apa itu konjungsi? Ada yang tahu apa itu konjungsi? Ayo, konjungsi apa konjungsi? Konjungsi, ayo, konjungsi apa? Nah, pinter Kak Fahri, nah, pinter Kak Cornel, pinter Kak Vika. Konjungsi adalah kata hubung. Contohnya apa aja, ya? Kata hubung contohnya apa aja? Banyak sekali, ya.
dan, tetapi, atau, ya, kemudian, oleh, daripada itu, ya kan? Nah, banyak sekali konjungsi yang dapat digunakan pada sesi praktik ini. Saya akan contohkan. Jika kita berhitung seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 18, 19, 20. Itu akan boring, bukan? Ya, akan monoton sekali. Tapi sekarang kita ubah, ya, kita ubah berhitung kita dengan menggunakan konjungsi, ya, dengan memasukkan sense of conjunction-nya dengan seperti ini. 1, 2, dan 3 menjadi 4 apabila 5, 6, dan 7 adalah 8. Akan tetapi, jika 9, 10, dan 11 adalah 12, maka 13 dan 14 menjadi 15. Saya meyakini 16, 17, dan 18 bisa menjadi 19 dan 20. Ya, mari kita berbicara menggunakan angka, mari kita berbicara dengan cara berhitung dengan menggunakan konjungsi. Itu jika kita mulai dengan nada rendah. Bagaimana jika kita mulai dengan nada tinggi? Diawali dengan nada tinggi. 1, 2, dan 3 menjadi 4 apabila 5, 6, dan 7 adalah 8. Akan tetapi, jika 9, 10 adalah 11, maka 12 dan 13 bisa jadi 14 dan 15 jika 16, 17, 18 adalah 19 dan 20. Ya, sudah praktiknya seperti itu, saya contohkan dengan kalimat. Retorikanya dengan kalimat. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan romantika-romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dianugerahi dengan kekuatan fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, kulit wajah glowing mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidaklah gawat, karena masih banyak obat-obat di apotek terdekat. Good. Ya, good. Itu adalah output dari latihan menggunakan berhitung ala public speaking dengan konjungsi. Mari kita praktikkan bersama. Saya akan berikan waktu, ya, saya akan berikan waktu. Kak Satria ini nggak apa-apa. Ini saya masih dikit kok, salin dia saya masih sedikit kok ya. Oke ya. Nah, saya berikan waktu 30 detik aja deh. 30 detik untuk teman-teman mengkolektifkan terlebih dahulu, mengumpulkan terlebih dahulu konjungsinya. Ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Nanti siap-siap yang beruntung dan rezekinya akan saya persilakan untuk praktik secara langsung 3 orang. Jeng 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 jeng. Jadi siapkan nama-nama Anda. Ya. Oke, ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Ingat ya, kolektifkan, kumpulkan konjungsinya terlebih dahulu. Kumpulkan konjungsinya ada dan, serta, atau, tetapi, melainkan, sedangkan, padahal. Ya kan banyak sekali. Ya, ada jikalau, ada baik maupun, ada tidak hanya tetapi, ada entah-entah, ada jangankan pun, tidak hanya bahkan, ya kan? Ada juga akibatnya. Dengan demikian, oleh sebab itu. Ada juga di sisi lain, berdasarkan, tergantung teman-teman pakainya, boleh pakai konjungsi koordinatif, subordinatif, boleh juga pakai korelatif, ataupun antar kalimat, dan antar paragraf, sebebas teman-teman semuanya, yang penting masih nyambung. 1, 2, dan 3 menjadi 4, apabila 5, 6, dan 7 adalah 8. Akan tetapi, jika seandainya 9 dan 10 adalah 11, maka 12 dan 13 menjadi 14. Dengan demikian, 15, 16, 17 bisa menjadi 18 jika 19 adalah 20.
Oke, waktunya 10 detik lagi. Kita akan hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu Anda habis. Dan siapakah 3 nama beruntung yang akan saya todong untuk praktik secara langsung? Jeng 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 jeng. Dan please happy welcome. Please happy welcome Kak Galuh Estika. Hola, Kak Galuh Estika. Apakah Anda di sana? Halo Kak Galuh yang comel. Sudah siap untuk praktik? Halo Kak, Ya, sudah siap untuk praktik. Tadi berhitung ala public speaking-nya menggunakan konjungsi. belum siap. Oh, sinyalnya. Siap. Halo, 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 ada halo. nggak ya video aku? Oh ya ada. Ada. Suaranya sudah terdengar kok. Suaranya lembut, soft sekali ya kan? Oke. Terima kasih. Sudah siap, Kak? Sudah siap, Kak Galuh? Aku belum siap. Oh, belum Aku belum bikin siap. Kakak. Iya. Oke, siap. Oke, tidak jadi Oke. masalah. Oke. Kalau demikian kita berpindah ke Kak Queen Berliana. Caile itu tatapan matanya, tatapan muka. Aku kaget. Kaget. Oh my God. Aku tadi tidak terlalu berharap untuk dipanggil, tapi ternyata aku dipanggil juga. Kadang memang harapan kita tidak sesuai dengan ekspektasi, ya. Betul. Iya, betul ya, Kak Queen ya. Oke, Kak Queen, dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim. sekali. Nanti kalau tidak terlalu bagus, nggak apa-apa kan ya? Tidak jadi masalah, saya bukan juri. Oh iya. Ya, saya trainer, saya bukan juri, jadi saya tidak ada Iya. hak untuk menilai, ya. Oke. Takutnya nanti aku nggak dapat golden ticket ini nanti. Wah. Oke, Kak Queen, dipersilakan. Aduh, oke. 1, 2, dan 3 merupakan 4 dan 5 yang berdasarkan 6 dan 7 adalah 9 dan 10. Gitu aja ya, Kak? 20 dong. Oke. Aku ulang lagi dari Ya, ulang 1 lagi ya. ya. 20 ya. Oke. 1, 2, 3, dan 4 adalah 5, 6, 7, serta 8. Akan tetapi 9, 10, dan 11 juga merupakan 12, 13, 14. Seandainya 16, 17, 18 adalah 19, 20, maka 21 dan 22 akan menjadi 21 dan 23. Oke. Iya, tepuk tangan. Luar biasa memang kadang-kadang public speaking membuat orang-orang tidak bisa berhitung lagi ya kan? Ya, Iya, betul. setelah 23 harusnya 24 nggak sih? Iya, maaf. Tidak jadi masalah Kak, gitu tidak jadi masalah. Oke, terima kasih banyak ya Kak Queen ya. Luar biasa, I'm appreciate it ya. Oke, good teman-teman semuanya. Kak Queen sudah memulai dengan nada rendah tadi ya. Sudah memulai dengan nada rendah dan menggunakan beberapa konjungsi untuk itu. Terus latih itu Kak Queen untuk apa? Untuk memperbaiki retorika kita. Ya, agar apa? Agar kita bisa mengendalikan pembicaraan kita, kapan harus nada tinggi, kapan harus nada rendah, kapan harus datar, kapan harus standar. Ya, oke. Selanjutnya, saya akan mempersilakan dengan sangat bahagia. And please happy welcome Kak Rizky Tangguh Ramadan yang sebentar lagi akan berpuasa. Halo Kak, suaraku udah Halo, terdengar ya? sudah bisa terdengar dengan baik sekali suaranya Kak Rizky. Monggo. Oke, mungkin aku langsung aja ya. Mungkin koreksi ada kesalahan gitu. Oke. Faktanya, 1 dan 2 adalah 3. Dan sedangkan 4 dan 5 merupakan sebuah hal yang harus terungkap ketika 6 serta 7 ataupun 8 muncul di permukaan. Ketika 9 dan 10 serta 11 ada dalam kehidupan kita, maka 12 dan 13 bukanlah hal yang mustahil untuk ada ketika kita ada di dunia ini.
Dan 14 serta 15 maupun 16 mungkin juga terjadi ketika 17 dan 18 ataupun 19 ada ketika kita mengucapkan 20 serta 21. Terima kasih. Good, 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 good. Ya, itu sudah di tahap 2. Kalau praktik saya, ya di kurikulum saya, itu teknik berhitung ala public speaking-nya tahap 2. Ya, karena sudah menggunakan kalimat-kalimat di dalamnya. Ya, tapi tidak menjadi masalah. Berarti memang Kak Rizky memang sudah an expert ini, ya kan? Sudah sering berbicara, Kak Rizky? Sudah sering. Alhamdulillah setiap hari kan berbicara, Kak. Nah, itu dia yang saya maksud ya. Iya, berarti sudah berbicara menjadi makanan sehari-hari ya, menjadi sesuatu yang memang tidak bisa lepas dalam diri kita. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky ya. Terus berlatih dan dilatih mengenai berhitung ala public speaking-nya, tambahkan lagi kalimat-kalimatnya. Nanti kalau seandainya kalimatnya sudah piawai ya, kalimatnya sudah piawai, ganti satu dua tiganya menjadi kalimat-kalimat yang bisa memberikan respons positif bagi audiens ya. Oke, terakhir ya, siapakah yang akan beruntung mendapatkan kesempatan ini dan akan kita berikan hadiah? 1 buah rumah. Gambarnya aja. Oke, ini giliran disuruh praktik ini pada off cam semua ya kan? Pada off cam semua. Nah, saya ternyata sudah menemukan dengan hormat. Saya akan mengundang yang kami hormati Kak Wulida Okti Handani. Dipersilakan. Oke, Kak, makasih ya, Kak. Izin coba ya, Kak. Oke, silakan Kak Wulida. Oke. Dari zaman dahulu, angka 1, 2, dan 3 menyebabkan adanya 4, 5, dan 6. Ketika 7, 8, 9 menyampaikan, sedangkan 10, 11, 12 seolah-olah melahirkan angka 13, 14, 15. Walaupun kita sama-sama tidak sama-sama tidak, maaf Kak, kurang kurang bisa. Sama-sama tidak bisa maaf. Oke, nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Santai, Oke, santai, Kak Ulida. Ya, Kak Ulida sudah mencoba itu adalah itu merupakan apresiasi luar biasa dan juga energi positifnya sampai sini bahwa ternyata memang public speaking itu bukan sesuatu yang ketika kita lahir itu bisa langsung langsung jadi public speaker, enggak. Tapi dia perlu latihan. Ya perlu latihan. Karena teman-teman semuanya ya, public speaking itu adalah sesuatu yang memerlukan percobaan-percobaan lainnya. Agar apa? Agar kita mencapai tahap terbiasa. Ya, ala bisa karena biasa. Oke, selanjutnya teman-teman. Terima kasih 3 orang yang sudah membantu saya untuk praktik pada sesi pertama. Di sesi praktiknya nanti akan ada praktik kedua lagi. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lagi nervous ya, teman-teman lagi demam panggung, teman-teman lagi deg-degan gitu, apa sih yang sering terjadi? Saya pengen tahu dong, teman-teman. Silakan untuk di-scan lagi barcode-nya dan silakan untuk masuk tautannya lagi. Saya pengen tahu aja apa yang terjadi. Apakah benar data yang saya bawakan ini nantinya akan sama dengan yang teman-teman alami gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Ya, saya kasih waktu 1 menit ya. Saya kasih waktu 1 menit. Saya kasih waktu 1 menit untuk teman-teman menuliskan ya apa yang terjadi ketika teman-teman sedang dalam kegalauan nervous gitu ya kan. Nah, saya pengen tahu dong teman-teman. Oke, sudah ada yang isi sih ini. Ya. Oke, ayo yang lain, ayo yang lain, ayo yang lain. Saya menunggu. Oh, deg-degan. Ayo saya menunggu. Pusing, sakit perut, mual.
Dan ternyata ini memang benar adanya terjadi gitu kan. Oke, malu-malu. Oke, wow, ternyata sudah ada 57 orang responden yang menjawab. Ya, kehabisan ide jadi pikiran blank, keringetan, ngeblank, belibet, gak bisa pikir jernih, deg-degan, pikiran buyar, keringetan, campur aduk. Nah, good. Ya, ternyata ini yang menjadi sesuatu hal yang terjadi ketika teman-teman sedang nervous. But teman-teman, ya perlu digarisbawahi lagi, nervous is normal. Ya, nervous itu normal, jadi manusiawi. Kalau teman-teman tidak nervous, ya bisa jadi teman-teman bukan manusia. Apa tuh? Nah, ya, jadi nervous itu adalah sesuatu hal yang normal. Benar nggak sih ini terjadi? Benar, ya. Saya sudah merangkumnya langsung jadi dalam 30 detik dan ini ternyata ya pusing kepala, ya. Punya kepala pusing, nggak punya kepala ngeri, ya kan? Ya nggak sih? Punya, ya kan? Punya kepala pusing, nggak punya kepala ngeri. Nggak ada kepalanya. Nah, bayangkan gitu tuh, nggak ada kepalanya tuh. Nah, ya, kemudian keringetan gitu kan, keringetan, mual-mual, ya, ini bukan gejala Hamidun, bukan, ya. Ini mual-mual ketika teman-teman tidak bisa mengekspresikannya dengan baik ketika teman-teman mengalami itu. Nah, kemudian terdiam tanpa kata, terdiam 1000 bahasa, 1000 kata. Aku hari ini tidak bisa lagi mengutarakannya kepada kalian semua karena aku sudah nervous dan deg-degan gitu kan. Nah, kemudian, jangan sampai yang terakhir trauma. Kalau trauma udah harus ke psikiater, psikolog, ya kan. Nah, teman-teman, ini ternyata penyebab demam panggung, penyebab kita nervous. Yang pertama tidak menguasai materi, ya tidak menguasai materi. Kita asal aja mau ngomong gitu kan. Karena kesalahan fatal dalam public speaking juga adalah sebenarnya ketika kita berani untuk ngomong, tapi kita asal-asal ngomong gitu. Asal-asal ngomong tanpa memikirkan sesuatu yang keluar dari mulut kita ini, tanpa memikirkan informasinya benar atau tidak. Ya, kemudian kita terlalu ingin tampil sempurna. Ya, teman-teman pernah mendengar istilah nggak ada manusia yang sempurna, tapi kita bisa mencapai kesempurnaan. Ya, jadi ketika kita sudah di posisi ini, ya, aduh, aku bisa nggak ya? Aku nanti mulainya kayak gimana ya? Aduh, bagus nggak ya? Itu yang sering ke-trigger di otak kita. Padahal, buang jauh-jauh pikiran. Ya, ketika teman-teman sudah memulai, lakukanlah. Caranya gimana? Berdiri dengan percaya diri, ya, tatap satu orang yang memberikan senyum kepada kita, yang memberikan respons positif kepada kita, ya, tatap dulu satu orang. Ketika satu orang itu sudah eh, memberikan respons tadi, maka baru bagikan pandangan kita. Berbicara dengan percaya diri. Nah, karena itu akan memberikan first impression yang baik. Kemudian adalah 3, memikirkan hal yang tidak diinginkan. Kayak tadi, misalnya kita berpikir, aduh, saya bisa nggak ya? Kalau teman-teman berpikir teman-teman nggak bisa, yang akan terjadi adalah teman-teman memang nggak bisa. Ya, karena ternyata secara psikologis maksud saya, otak kita ini, otak kita ini akan memberikan sinyal kepada tindakan-tindakan kita. Ketika otak kita ini akan berpikir jernih, maka tindakan yang keluar adalah sesuatu yang jernih dan tulus juga. Ketika triggernya adalah trigger yang menyatakan bahwa kita bisa, maka yang akan kita lakukan adalah sesuatu yang bisa. Gitu ya. Jadi nggak usah berpikir terlalu aneh. Kalau kata orang-orang zaman sekarang mah jangan OVT ya, jangan overthinking. Udahlah, jalanin aja. Ya, kerjakan, jalani, dan teman-teman nanti akan bisa untuk memulai. Kemudian, nah, ini dia. Ya, think positively or positive thinking. Berpikirlah positif. Sesuatu yang kita pikirkan dengan positif, maka dia akan melahirkan sesuatu yang positif juga. Tapi ketika kita berpikir negatif, maka yang akan hadir adalah sesuatu yang negatif. Ya, ritmenya adalah ritme yang negatif.
Tapi ketika kita berpikir sesuatu hal itu adalah hal yang positif, maka sinyalnya adalah sinyal yang positif. Kemudian yang kedua adalah persiapan dan latihan. Bayangkan, ya, saya ketika harus menyampaikan materi ini kepada teman semuanya, saya harus cuap-cuap dulu, ya. Saya harus cuap-cuap dulu untuk bisa langsung berbicara kepada teman-teman semua. Kemudian berpenampilan yang baik, ya. Rapi saja. Kemudian tenangkan dirimu dengan cara tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan lagi. Jangan lewat belakang, ya. Nanti aromanya agak nggak sedap gitu kan. Yang terakhir adalah berdoa. Berdoa. Ya, berdoa ini sangat penting sekali. Saya akan kasih salah satu jimat saya, ya jimat ya kan, nggak boleh ngomongin jimat ya kan. Untuk saudara saya yang Muslim, saudara saya yang Islam, saya punya satu doa yang diajarkan oleh kiai saya dulu, yaitu surah Quran dalam surah Al-Baqarah, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak ada ilmu selain dari ilmu dari Tuhan, dan saya hanya mengaplikasikannya dengan baik. Dan teman-teman saya yang nonis juga berdoa dengan keyakinannya masing-masing, dengan kepercayaannya bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu kepada kita itu sesuai dengan kadar yang kita miliki. Ya, jadi berdoa ini menjadi sangat penting sekali. Kemudian yang terakhir adalah let's do practice. Terakhir, saya sudah dicuap-cuapin di grup, di kolom komentar. Oke, sudah ingin masuk ya. Oke. Saya kasih contohnya saja ya. Namanya adalah ad-libbing technique. Teknik ad-libbing. Teknik ad-libbing ini adalah sebuah teknik public speaking, yaitu berbicara dengan kata apapun. Ketika kita berjalan, kita melihat kaca. Ketika kita berjalan, melihat pohon, melihat daun, melihat jalan, melihat motor. Silakan ekspresikan, silakan berikan definisi tentang apa yang kita lihat itu dalam waktu 30 detik sampai dengan 1 menit. Ya, saya kasih contoh, misalnya hari ini saya melihat pemuda yang ada di hadapan saya, remaja dan pemuda lah ya umurnya gitu kan. Saya kasih contoh ad-libbing tekniknya, remaja dan pemuda. Bergegaslah, menggemukkan yang kurus, mengubah yang bengkok supaya lurus. Lahirkan keindahan di tengah belantaran noda dan dosa. Sudah teramat sangat manusia terlena dalam buayan yang tidak diinginkan oleh kita saat ini. Pemuda dan remaja adalah penentu apakah lagu Indonesia Raya akan tetap berkumandang atau diganti dengan lagu yang tak karuan. Ya, itu contohnya ketika saya melihat pemuda dan remaja. Tapi contoh lainnya nanti kita akan di sesi berikutnya setelah sesi ini ya Kak ya. Oke, saya kembalikan terlebih dahulu ke Kak Satria. Semoga nanti kita akan ada kurang lebih 5 menit untuk sesi praktik ad-libbing ini, sayang sekali soalnya jika tidak dipraktikkan oleh teman-teman semuanya. Oke, saya akan kembalikan ke Kak Satria. Monggo Kak Satria. Terima kasih teman-teman. Nanti kita kembali lagi ya. Baik, terima kasih. Bisa dikasih apresiasi terlebih dulu nih teman-teman buat pemateri andal kita Kak Pratama. Bisa kasih reaction. Dan tadi yang udah mencoba berhitung ya ala public speaking juga bisa dikasih apresiasi dong pastinya. Terima kasih atas penyampaian materi yang luar biasa, Kak. Sangat insightful sekali, nggak sih teman-teman? Kalau boleh jujur ya, aku juga sebagai MC di sini juga malah banyak belajar. Tadi malah banyak nyatet gitu ya, banyak dapat informasi, banyak dapat insight baru. Nah, kalau misalkan teman-teman setuju bisa ketik satu nih di kolom komen. Kalau misalkan kalian setuju kalau materi tadi itu sangat insightful gitu. Oke, satu. Oke. Satu. Oke, berarti teman-teman setuju banget ya kalau misalkan materi tadi sangat insightful. Oke, mungkin kita tanpa banyak basa-basi lagi, kita masuk ke acara berikutnya yakni role play. Jadi untuk sistem role play kali ini bakal aku tunjuk random teman-teman yang ada di Zoom ini. Sebelumnya yang pertama kalian bisa sebutin dulu nih dari nama panggilan dan dari divisi apa, kemudian bisa langsung praktek langsung gitu ya menurut pemahaman teman-teman terkait public speaking sesuai dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh Kak Pratama sebelumnya. Terus untuk tema public speakingnya aku bebasin ke teman-teman semuanya, mau bahas mungkin tentang isu lingkungan, isu sosial kayak mungkin stigmatisasi, rasisme dan lain sebagainya. Pokoknya sekreatifnya kalian asalkan gak menyinggung agama gitu ya. Jadi singkatnya kalian akan mungkin speech atau pidato singkat dengan tema bebas gitu.
Nah, mungkin aku mau nanya dulu ke Kak Pratama. Dari Kak Pratama mau nunjuk atau aku nih yang tunjuk Kak buat peserta Oke, saya roleplaynya? berikan waktunya ke Kak Satria aja deh. Monggo Oh, Kak Satria. oke, siap. Makasih Kak. Mungkin di sini aku mau sorry, mau nunjuk satu orang, yaitu di sini atas nama Markom_Samudra. Oke, mungkin silakan buat Kak Samudra, apakah bisa bergabung dengan kita? Halo Kak. Oke, halo Kak Samudra. Oke, mungkin eh, bisa perkenalkan diri dulu nih dari nama dan dari divisi apa? Jadi kenalin, nama aku Samudra, biasa dipanggil Sasa atau Samudra juga bisa, dari Divisi Marketing Communication. Oke, salam kenal Kak Sasa. Nah, sudah siap belum nih Kak buat kita roleplay public speaking? Sebenarnya belum sih, Kak, tapi boleh lah dicoba. Oke, siap gak siap harus tetap siap ya Kak. Oke, waktu dan Ya tempat aku dong. persilakan buat Kak Samudra. Oke, terima kasih, Kak. Aduh, eh, meskipun cuaca di luar terik, kami tetap bersemangat untuk menghabiskan hari ini di pantai. Padahal, beberapa dari kami lebih memilih untuk tinggal di dalam menikmati pendingin udara. Sementara itu, yang lain merencanakan untuk berenang di laut. Sedangkan saya sendiri lebih suka duduk di bawah payung dengan buku. Meski begitu, kami semua sepakat untuk berkumpul di malam hari dan menikmati makan malam bersama di restoran lokal. Udah, Kak. Wah, teman-teman bisa dikasih apresiasi yang hebat buat Kak Samudra. Mantap banget Kak. Keren. Mungkin teman-teman yang lain bisa dipraktekkan secara mandiri gitu ya tentang role play ini. Terus, oke, mungkin satu lagi nih Kak. Mungkin dari Kak Sasa atau Kak Samudra bisa tunjuk satu orang random gitu ya buat diajak role play. Siapa nih Kak? Yang kelihatannya menarik gitu di layar. Pada nggak on cam, Kak, jadi nggak kelihatan. Duh, yang lain on cam dong teman-teman. Mungkin yang terserah aja deh Kak. Siapa saja. eh aku mau Kak Rosdiantika yang on cam saat ini. Oke, halo Kak Rosdiantika, apakah bisa bergabung dengan kita? Bisa, tapi Oke, kameranya hilang-hilangan. oh, that's okay Kak, nggak apa-apa. Oke, mungkin dari Kak Rosdiantika bisa memperkenalkan diri ya dari nama dan nama panggilan dan dari divisi apa? Oke, kenalin nama aku Rose, aku dari divisi konten kreator. Oke, halo Kak Rosa. Oke, mungkin udah siap belum nih Kak buat kita role play kali ini? Siap gak siap sih, Oke, siap gak siap kira ya, tapi ditunjuk. betul harus siap. Oke, mungkin untuk speech singkatnya, waktu dan tempat, aku persilakan. Kalau ingin bisa lebih baik, maka bisa mulai dengan membaca buku. Salah satu buku bacaan yang bisa dibaca adalah Filosofi Teras. Nah, Filosofi Teras ini sendiri karya dari Kak Henry Manpiring. Jadi buat teman-teman untuk bisa lebih explore tentang hidup yang lebih minimalis dengan perspektif yang tentunya lebih baik, bisa mulai dengan membaca buku Filosofi Teras. Terima kasih. Wah, sangat bagus banget ya teman-teman. Bisa dikasih apresiasi terlebih dahulu dong buat Kak Ros. Oke, terima kasih aku sampaikan buat Kak Samudra dan Kak Ros yang telah ikut roleplay tadi. Sangat keren ya teman-teman, bisa dicontoh.